Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik walaupun marketnya mungkin lagi koreksi ya. Ya, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Koreksi Pak, tapi kabar baiknya adalah koreksi berhasil dipangkas dan indeks harga saham gabungan kembali bergerak di atas level 7.200-an. Analisis Anda, pelemahan yang terjadi hari ini setelah sempat naik signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Iya, memang kalau kita lihat koreksi saat ini lebih kepada koreksi wajar saja ya. Tadi juga Pak David sempat menyebutkan bahwa sebenarnya IHSG juga sebenarnya sudah naik cukup signifikan. Jadi koreksi yang terjadi memang koreksi yang cukup wajar. Namun selain itu, kalau kita lihat seperti ada beberapa katalis juga yang lagi dinanti oleh para investor. Salah satunya kalau kita lihat dari global adalah rilis data CPI ya dari Amerika yang akan keluar sepertinya nanti malam. Kemudian kalau dari sisi domestik sendiri kelihatannya investor domestik masih menanti hasil RDG BI di minggu depan. Baik, terkait dengan beberapa sentimen yang berkembang Pak, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan baik dalam jangka pendek dan menengah, dengan masih mampu bertahan di 7.200-an sampai sejauh ini? Ya, kalau saya lihat memang kecenderungan IHSG untuk terkonsolidasi untuk saat ini sepertinya cukup besar ya, mengingat pertama dari sisi valuasi, memang valuasi IHSG saat ini bisa dibilang memang bukan yang termahal ya, tapi sedikit di atas rata-rata bursa-bursa di regional ya, saat ini di sekitar 16 kali price to earning ratio, sementara rata-rata itu ada di sekitar 15 kali. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi valuasi sedikit relatif cukup mahal sebenarnya untuk saat ini dibandingkan dengan bursa regional lainnya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat dari sisi kenaikan juga kan sebenarnya sudah cukup tinggi ya. Jadi potensi aksi take profit ini sepertinya juga cukup besar untuk saat ini. Meski demikian, saya masih melihat koreksi yang terjadi di IHSG sepertinya cukup terbatas. Saya masih melihat ada level support di kisaran level sekitar 7.150 sampai dengan level 7.100 itu menjadi level support yang cukup kuat untuk bagi IHSG saat ini. Baik, beberapa saham big cap atau blue chip hari ini tampaknya kembali menjadi pemerat indeks harga saham gabungan Pak dari berbagai sektor. Saya mau ke perbankan terlebih dahulu Pak untuk BBRI. Hari ini mengalami pelemahan secara intraday sempat melemah di atas 2%. Dan kebetulan Pak Wafi sudah ada pertanyaan masuk nih di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham BMRI ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Victor dari Malang. BBRI hampir turun 2%, secara intraday sempat di 2%. Apakah sudah bisa masuk di harga penutupan hari ini? Mohon analisisnya Bapak Victor dari Malang. Analisis untuk BBRI, Pak Wafi. Ya, untuk BBRI sendiri sebenarnya level koreksi saat yang terjadi hari ini sudah cukup dalam ya. Bahkan kalau kita tarik mundur, BBRI ini sudah turun dari level tertingginya mungkin di akhir Mei ya, dan posisi harga sekarang memang sudah relatif berada di level area support itu sendiri di sekitar level 4.000. Jadi jika ingin dipertimbangkan untuk mulai akumulasi saham BBRI, ini bisa dipertimbangkan di level 4.000. Sementara untuk trading jangka pendek saya melihat ada level resistance terdekat di level 4.200. Namun jika ingin di hold, ini masih ada potensi untuk kembali lagi ke level tertingginya tahun ini, yaitu di sekitar level 4.500 untuk BBRI. Dan secara valuasi juga kalau kita lihat BBRI masih relatif cukup murah ya, di sekitar 1,9 kali price to book value. Baik, tapi kalau jebol support 4.000, Pak Wafi, skenario-nya akan seperti apa selanjutnya? Di level support berikutnya, saya lihat ada di level 3.950-an, itu sekaligus gap pertama yang terjadi di bulan Mei. Baik,
di penutupan hari ini melemah di 1,93%, 4.070. BBRI termasuk saham yang menjadi pemberat laju indeks harga saham gabungan hari ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tadi ada Bapak Victor dari Malang. Dari saham blue chip lainnya Pak, kita beralih ke infrastruktur. Ada Telkom Pak. Hari ini juga merupakan kum dividen dari beberapa emiten termasuk Telkom. Hari ini melemah di 3,78%, intraday sempat melemah di atas 4%. Bagaimana Anda melihat koreksi Telkom di sepanjang perdagangan hari ini kalau kita bandingkan dengan dividen yield yang dibagikan Pak untuk Telkom? Ya, saya lihat dengan dividen yield yang cukup besar ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan harga setelah terkoreksi hari ini di tanggal X, yieldnya juga masih relatif cukup tinggi ya. Ini koreksi yang cukup wajar, dan bahkan kalau kita lihat dari sisi pergerakan intraday, harga saham Telkom sebenarnya sudah mengalami kenaikan di secara intraday ini Pak David. Jadi kalau kita lihat di harga pembukaan tadi pagi kan itu di sekitar 2.800 ya, di mana harga sekarang ini di sekitar level pembukaan tadi di 2.740, sekarang di 2.800. Jadi secara intraday ini memang sudah ada penguatan sebenarnya dari level koreksi tersebut. Dan level sekarang memang saya lihat ini masih berada di support bullish channelnya sendiri untuk Telkom. Dan memang secara valuasi sendiri, secara fundamental untuk Telkom di level harga sekarang juga masih relatif cukup murah juga ya, di sekitar 12 kali price to earning ratio. Posisi Telkom sempat tertekan Pak di April. Karena ada momentum trading halt, tidak hanya Telkom, hampir semua emiten juga mengalami hal yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda melihat kebangkitan saham Telkom dari 2.200-an, sekarang sudah di 2.800, bahkan sempat menyentuh di 2.900-an kembali, dan peluang untuk balik ke level 3.000-an untuk Telkom? Ya, sebenarnya untuk kalau kita lihat ya pergerakan harga Telkom ini, tadi Pak David bilang kebangkitan dari harga Telkom ini, sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan indikasi sebagai asing yang baik kembali lagi gitu ya ke saham-saham big caps di IHSG ini Pak David. Di mana kalau kita lihat Telkom ini menjadi salah satu emiten big caps yang memang cukup disukai juga oleh asing ya. Jadi kita bisa berkesimpulan dengan pulihnya harga Telkom dari level 2.200-an di sekitar akhir bulan Maret dan bulan April sampai dengan level sekarang, itu menunjukkan bahwa sinyal-sinyal sepertinya mulai ada capital inflow lagi di IHSG meskipun memang secara bertahap. Baik, beberapa saham yang menahan laju dari pergerakan indeks harga saham gabungan dari saham-saham blue chip, ada BBRI dari perbankan, kemudian juga dari infrastruktur, ada Telkom. Nah, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, sektor barang baku, beberapa sahamnya masih melaju, ini masih bergerak di zona hijau. Pak Wafi, dengan beberapa perkembangan terkini dan masih menjadi perhatian fokus dari para pelaku pasar, kita ke Antam terlebih dahulu Pak. Hari ini rebound di zona hijau di 3370, intraday tertinggi meskipun tadi sempat tertekan. Bagaimana analisis Anda pergerakan saham Antam di tengah polemik tambang di Raja Ampat, kemudian Antam kalau tidak salah juga melaksanakan RUPST nih Pak, untuk pembagian dividen ada potensi 100% katanya ini. Silakan untuk Antam, Pak Wafi. Ya, memang kalau kita lihat dari sisi performa fundamental sendiri, Antam ini sebenarnya cukup solid ya. Kita lihat dari bisnis ferronickel sendiri relatif cukup stabil, dan mungkin ada kejutan dari bisnis logam mulianya atau emasnya yang naik cukup signifikan. Ini juga seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Dan ini juga bisa diimbangi juga gitu ya oleh kenaikan produksi atau sales volume dari logam mulia dari Antam itu sendiri. Jadi ini yang kemudian menunjukkan performa yang cukup solid bagi Antam di kuartal pertama. Dan namun kalau kita lihat dari performa harga sahamnya sendiri, memang untuk performa harga sahamnya kelihatannya sudah naik cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari level terendahnya sendiri di bulan April itu di sekitar 1.500-an, mungkin sekarang sudah naik 2 kali lipat lebih ya, sempat menyentuh level tertinggi di 3.660. Sehingga saya melihat sebenarnya untuk jangka pendek potensi koreksi ini masih ada, paling tidak untuk kembali lagi ke sekitar level 3.000-an, di mana level 3.000-an itu menjadi level support untuk bullish channelnya. Untuk level resistance sendiri, saya melihat ada di sekitar level 3.800. Dan kalau kita lihat memang secara valuasinya memang masih relatif cukup murah ya, dengan price to earning ratio di 9 kali price to earning ratio, membuat sebenarnya investor bisa saja
melakukan strategi buy on weakness di saham Antam. Baik, di tengah sentimen yang berkembang Pak, apakah ini akan mempengaruhi atau hanya dampak jangka pendek saja ketika Antam hari sebelumnya juga mengalami pelemahan yang cukup dalam? Singkat saja Pak. Saya rasa ini lebih kepada jangka pendek karena sebenarnya kalau kita lihat dari clear and clear izin yang dimiliki oleh Antam sepertinya sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Pak Wafi, kita akan hold terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.